Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori-teori penyebab kecelakaan kerja yang beranggotakan saya, Mia Nurhapsari, NIM R0219-054, dan Hafiz Juan Dinata Fieri, NIM R0219-037. Dimohon teman-teman untuk memperhatikan. Kemudian, bagaimana keterkaitan antara psikologi dengan kecelakaan kerja? Sebelum saya menerangkan lebih jauh mengenai keterkaitan psikologi dengan kecelakaan kerja, saya akan menerangkan mengenai apa itu psikologi dan apa itu kecelakaan kerja. Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu psike berarti jiwa dan logos berarti kata. Dalam artian bebas, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental secara langsung karena sifatnya yang abstrak, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kecelakaan kerja? Menurut Semakmur, kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak terduga oleh karena di belakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Menurut Tarwaka, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan sering tidak terduga semula yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda, atau properti maupun korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja industri atau yang berkaitan dengannya. Dengan demikian, kecelakaan kerja mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Tidak diduga sebelumnya oleh karena di belakang peristiwa kecelakaan tidak terdapat unsur kesengajaan atau perencanaan. 2. Tidak diinginkan atau diharapkan karena setiap peristiwa kecelakaan akan selalu disertai kerugian fisik maupun mental. 3. Selalu menimbulkan kerugian atau kerusakan yang sekurang-kurangnya akan dapat menyebabkan gangguan kerja. Kemudian, bagaimana keterkaitan antara psikologi dengan kecelakaan kerja? Psikologi tentu saja sangat berkaitan dengan kecelakaan kerja karena pelaku utama dari pekerjaan adalah manusia, di mana manusia ini saling berhubungan erat dengan dua faktor penyebab utama kecelakaan kerja. Kedua faktor tersebut adalah unsafe action atau tindakan tidak aman dan unsafe condition atau tempat kerja yang tidak aman. Unsafe action atau tindakan yang tidak aman merupakan tindakan berbahaya dari para tenaga kerja yang mungkin dilatar belakangi oleh beberapa sebab. Salah satunya adalah keadaan psikologis pekerja. Kemudian unsafe condition atau kondisi tidak aman, yaitu kondisi tidak aman dari mesin, peralatan, pesawat, bahan, lingkungan, dan tempat kerja, proses kerja, sifat kerja, dan sistem kerja. Kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, jika terdapat unsafe condition yang disebabkan oleh target pekerjaan yang terlalu berat, dapat memicu timbulnya iklim psikologis yang buruk, seperti rasa terburu-buru. Rasa terburu-buru tersebut dapat memicu suatu tindakan yang berpotensi terjadinya kecelakaan kerja atau unsafe action, seperti kurangnya kehati-hatian yang kemudian menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian, apa saja teori-teori penyebab kecelakaan kerja? Teori-teori penyebab kecelakaan kerja ditinjau dari sudut pandang psikologi. Terdapat beberapa teori mengenai penyebab kecelakaan kerja. Teori-teori tersebut menggunakan beberapa model umum perilaku manusia yang dikembangkan untuk menggambarkan mengapa seseorang berperilaku yang memberi potensi terjadinya kecelakaan kerja. Teori-teori tersebut antara lain yaitu model belajar, model kognitif, model kepribadian, model stres,
dan model biologi. Model belajar mempelajari hal-hal yang mendasari terjadinya suatu perilaku yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Hampir semua keterampilan dan kemampuan kerja merupakan hasil dari proses belajar. Satu prinsip belajar yang paling pokok adalah adanya reinforcement yang merupakan feedback atau konsekuensi dari sebuah respons terhadap stimulus tertentu. Misalnya seorang karyawan yang mengikuti langkah-langkah yang benar dalam menghidupkan suatu mesin, maka mesin tersebut akan memberikan reinforcement berupa hidupnya mesin. Akan tetapi bila tidak mengikuti langkah-langkah yang benar, maka tidak akan mendapatkan reinforcement, yaitu dalam bentuk mesinnya tidak berfungsi. Semakin sering tindakan mendapat reinforcement, maka pengaruh belajarnya semakin tinggi. Akan tetapi faktanya, perilaku kerja yang mendapat reinforcement positif adalah perilaku kerja yang berbahaya. Hal ini terjadi karena perilaku kerja yang aman tidak mendapat reinforcement positif. Perilaku kerja yang aman dianggap sebagai pemborosan waktu, pemakaian pakaian keselamatan kerja dianggap kurang nyaman, mengakibatkan cepat lelah dan tidak memberikan dampak apapun. Penggunaan alat pelindung diri sering dianggap kurang jantan. Sedangkan perilaku bahaya di tempat kerja dianggap dapat menghemat waktu, seperti tidak menggunakan pakaian kerja karena lebih nyaman, lebih menghemat waktu, dan lebih leluasa bergerak. Meskipun tindakan-tindakan tersebut berbahaya, akan tetapi kecelakaan kerja sangat jarang terjadi. Hal ini dikarenakan tindakan-tindakan berbahaya tersebut seringkali diulang-ulang, karena pengaruh belajarnya sudah tinggi. Menurut Frank Ebert Jr., terdapat beberapa alasan seseorang yang melakukan tindakan tidak aman mendapatkan reinforcement positif, yaitu: pertama, cara-cara yang selamat membutuhkan waktu yang lebih lama daripada cara yang tidak aman. Kedua, cara-cara aman memperumit pekerjaan dibanding cara yang tidak aman. Ketiga, cara-cara yang aman kurang nyaman dibandingkan cara-cara yang tidak aman. Keempat, cara-cara yang aman kurang memberikan kebebasan dibanding cara yang tidak aman. Kelima, cara yang kurang aman menarik lebih banyak perhatian dibanding cara yang aman. Keenam, cara yang kurang aman akan lebih diterima oleh suatu kelompok dibandingkan cara yang aman. Kemudian model kognitif. Secara umum, beberapa pekerjaan harus menggunakan memori untuk mengingat urutan-urutan operasional pekerjaan dari sebuah mesin yang kompleks. Akan tetapi, kemampuan operator untuk memproses informasi dan mengingatnya kembali adalah sangat terbatas. Karena semakin banyak aspek-aspek yang harus diingat, maka semakin banyak pula aspek-aspek yang terlupakan. Lupa yaitu hilangnya kemampuan untuk mengingat atau mengenal kembali sesuatu yang telah dipelajari baik secara temporer maupun permanen, adalah sebab yang paling jelas timbulnya kecelakaan kerja. Menurut Osborne, alasan seseorang mudah lupa karena informasi yang terlalu kompleks dan belum sepenuhnya dapat dipahami. Informasi yang telah disampaikan di dalam memori mungkin hilang karena pemrosesan informasi tersebut terjadi di dalam memori jangka pendek dan tidak diserap di dalam memori jangka panjang. Informasi rusak karena terlalu lama berada di dalam memori jangka panjang atau terdistorsi karena terganggu oleh informasi lain. Ketidakmampuan operator dalam mengingat urutan yang benar dari suatu pekerjaan dapat disebabkan karena ia telah mempunyai hal-hal berbeda yang telah dipelajari sebelumnya sehingga mengganggu proses memori yang baru, atau dia harus belajar secara berurutan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang mengganggu jejak memorinya. Pada kasus lupanya, urutan kerja terkadang dapat memunculkan urutan kerja yang salah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian, model kepribadian. Teori ini mengemukakan bahwa beberapa orang dengan kepribadian tertentu memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk memperoleh kecelakaan daripada orang lain karena terdapat seperangkat karakteristik yang khas. Konsep ini disebut dengan accident proneness. Gagasan bahwa individu memiliki beberapa sifat kepribadian yang mempengaruhi terhadap kecelakaan kerja ini pertama kali diperkenalkan oleh 3 orang statistik, Greenwood, Wood,
dan Yule pada tahun 1919. Mereka melaporkan sejumlah kecelakaan kerja yang terus-menerus dialami oleh pekerja yang bekerja di pabrik amunisi pada Perang Dunia Pertama, dan mereka menunjukkan bahwa ada sebagian kecil pekerja yang mengalami kecelakaan kerja lebih banyak daripada orang lain. Namun penelitian tersebut hanya berupa catatan berapa banyak orang yang mengalami kecelakaan kerja tanpa mengidentifikasi penyebab kecelakaan kerja. Konsep accident proneness sulit untuk disimpulkan karena di samping menggunakan asumsi yang tidak tepat, juga karena definisi yang membingungkan, yaitu sulit menentukan mana kecelakaan yang disebabkan oleh kepribadian dan mana yang bukan kepribadian. Penelitian tentang sifat-sifat kepribadian lain yang memiliki kontribusi terhadap kecelakaan antara lain dilakukan oleh Shaw dan Siegel pada tahun 1971. Mereka membandingkan kepribadian dari kelompok pengemudi bus yang berasal dari Afrika Selatan dengan kecelakaan yang dialaminya. Disimpulkan bahwa pengemudi bus yang berkepribadian baik adalah pengemudi dengan tipe introvert karena sifatnya yang pemikir, suka damai, terkendali, dan kalem. Sedangkan pengemudi bus yang dikategorikan buruk adalah tipe extrovert yang tidak stabil karena memiliki sifat cemas, aktif, dan ramah. Hasil yang sama dilaporkan oleh Fine pada tahun 1963 bahwa pengemudi yang berkepribadian extrovert dalam skala tinggi memiliki catatan kecelakaan yang lebih banyak dan melakukan pelanggaran lebih banyak dibanding dengan tipe introvert. Agresi adalah sifat kepribadian lain yang menyebabkan kecelakaan. Walk pada tahun 1961 menunjukkan bahwa bukti meningkatnya tanda-tanda secara emosional, khususnya sebelum kecelakaan terjadi. Akan tetapi sangat sedikit bukti statistik yang menunjukkan hubungan antara agresivitas dengan kecelakaan. Model stres. Model stres menyatakan bahwa kecenderungan atas kecelakaan kerja akan meningkat jika tugas lingkungan dan stresor individual menurunkan kapasitas individu dalam memenuhi tuntutan tugas atau jika tuntutan tugas meningkat jauh di atas kapasitas normal individu. Misalnya, jika suatu pekerjaan mempersyaratkan keterampilan dan psikomotor yang lebih besar daripada yang dimiliki pekerja, maka peluang kecelakaan kerja akan meningkat. Oborne berpendapat bahwa banyak kecelakaan kerja terjadi ketika lingkungan kerja termasuk tugas, peralatan, kebisingan, teman sekerja, dan sebagainya memiliki tuntutan yang lebih kemampuan yang dimiliki oleh individu. Menurut Jewell, model Oborne ini merupakan suatu kerangka kerja yang sangat berguna untuk memperoleh pemahaman bahwa kecelakaan kerja adalah produk dari bermacam-macam pola interaksi antara pekerja dengan lingkungannya. Teori lain yang berkaitan dengan teori stres adalah teori yang memberi postulat bahwa angka kecelakaan kerja akan menjadi lebih tinggi jika taraf stres baik secara psikologis maupun fisiologis melebihi taraf kapasitas individu dalam mengatasi stres tersebut. Du Bois memberikan penekanan pada life stress model, yaitu bahwa seseorang akan cenderung mendapatkan kecelakaan kerja ketika mereka mengalami stres di dalam kehidupannya. Seseorang yang mengalami stres, khususnya yang tarafnya tinggi, akan mengalami penurunan dan penyimpangan kognitif. Penurunan fungsi kognitif ini dapat merusak performansi seseorang yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Stres disimpulkan menjadi faktor precipitating bagi terjadinya kecelakaan kerja dan juga memiliki kontribusi untuk periode yang lama pada ketidakmampuan atau disability seseorang. Model biologi. Penekanan model biologi terhadap kecelakaan kerja berhubungan dengan fungsi fisiologis manusia, yaitu berhubungan dengan fungsi circadian rhythm dan biological rhythm. Sesuai dengan circadian rhythm, maka fungsi-fungsi tubuh manusia seperti temperatur, tekanan darah, pernapasan, gula darah, taraf hemoglobin, volume urin, koordinasi, diskriminasi sensori, dan fungsi tubuh lain yang bekerja pada pola 24 jam. Selama masa 24 jam fungsi-fungsi tubuh tersebut mengalami kenaikan dan penurunan kapasitas, di mana pada siang hari mengalami fungsi tubuh yang optimal dan pada malam hari fungsi tubuh menjadi tidak optimal atau menurun. Penurunan kapasitas fungsi tubuh manusia menjadi penyebab kecelakaan kerja.
Pentingnya perhatian pada circadian rhythm telah menjadi bahan pertimbangan untuk mengatur work shift bagi para pekerjanya, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi selama 24 jam. Beberapa kecelakaan kerja industrial terjadi antara tengah malam hingga pukul 6. Sedangkan pada teori biorhythm lebih menekankan kepada diri manusia ada suatu siklus yang telah terjadi sejak lahir, yaitu siklus fisikal, emosional, dan intelektual. Siklus fisikal memiliki panjang 23 hari yang memiliki pengaruh terhadap tugas-tugas alami fisik. Siklus emosional memiliki panjang 20 hari merupakan faktor yang mempengaruhi tingginya emosi, dan siklus intelektual memiliki panjang 33 hari mempengaruhi pertimbangan dan kesadaran. Setiap siklus memiliki fase tinggi dan rendah. Teori ini mengatakan bahwa kecelakaan kerja lebih berpotensi tinggi di mana fase pada siklus-siklus tersebut berada pada posisi rendah, dan kemungkinan kecelakaan kerja menjadi lebih tinggi ketika pada suatu hari di mana semua siklus sedang berada pada fase rendahnya. Berikutnya yaitu peran psikologi dalam mencegah kecelakaan kerja. Psikologi dapat mencegah terjadinya unsafe action dengan cara 1. Pemberian motivasi untuk para pekerja, menempatkan pekerja pada bagian-bagian yang sesuai, menciptakan lingkungan dan kondisi kerja yang nyaman. Dari penjelasan tentang teori-teori kecelakaan kerja di atas, dapat diketahui bahwa psikologi memiliki pengaruh terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Contohnya pada model stres. Pekerja yang memiliki beban mental berat atau stres lebih memiliki kecenderungan terkena kecelakaan kerja. Hal itu dapat diakibatkan karena psikologinya yang terganggu mempengaruhi aspek kognitif maupun psikomotoriknya, yang membuat tidak fokus dalam bekerja. Kemungkinan kecelakaan kerja pada pekerja yang mengalami gangguan psikologi lebih tinggi dibanding dengan pekerja yang stabil dalam psikologi.